Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Marini dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 4 kelas A dengan NIM 2202117 akan mempresentasikan buku hasil review saya. Sebelum saya akan mereview buku ini, sebelumnya saya akan membacakan judul buku, nama pengarang, tempat terbit, nama penerbit, tahun terbit, tebal buku. Yang pertama, judul buku yaitu Sosiologi Hukum. Nama pengarang Dr. Andus Beni Seban MSI. Tempat terbit Kota Bandung. Nama penerbit Pustaka Setia Bandung. Tahun terbit 2013. Tebal buku 212 halaman. Selanjutnya antaran buku yakni Sosiologi hukum memadukan dua istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum. Secara terminologis, yang dimaksudkan dengan hukum di sini bukanlah ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika berperilaku, peraturan, undang-undang, kebijakan, dan sebagainya, yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bertindak untuk dirinya atau orang lain, dan bertindak dan berperilaku atau tingkah laku pola lainnya yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, sosiologi hukum lebih tepatnya merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat. Selanjutnya, isi buku. Sesuai dengan RPS yang dibagikan, saya mengambil topik hukum sebagai nilai sosial. Akan tetapi dalam buku yang saya review ini, dalam bab 3 halaman 89 dengan judul Hukum Islam sebagai Sistem Sosial Normatif. Jadi antara topik hukum sebagai nilai sosial dan hukum Islam sebagai sistem sosial normatif ini tentunya mempunyai kaitan. Makanya saya mengambil topik tersebut. Berkaitan dengan perilaku normatif, umat Islam adalah hukum yang merupakan hasil ijtihad para ulama terhadap pendapat dan umat Islam sebelumnya. Maksudnya di sini sebagaimana yang akan saya jelaskan ini, sebagaimana kita ketahui bahwa umat Islam mempunyai dua landasan hukum, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Dua landasan hukum tersebut sebagai pegangan hidup umat manusia, yang lebih khususnya kepada umat Islam yang tentunya tidak ikut serta berkembang dengan perkembangan manusia. Maksudnya dua landasan atau dua sumber hukum Islam ini seperti Al-Quran dan As-Sunnah ini tentunya tidak selalu ikut berkembang dengan kemajuan zaman gitu. Maka dari itu, melihat dari perkembangan manusia yang begitu terus terjadi dari tahun ke tahunnya, maka tentunya setiap kejadian yang ada pada tahun tersebut, pada zaman tersebut, tidak semuanya ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu para ulama-ulama terdahulu menafsirkan
Setelah wafatnya Rasulullah tidak ada lagi yang akan tempat menjadi hujahnya. Maka dari itu ulama-ulama bersepakat untuk membuat perhimpunan yang biasa kita sebut dengan jumhur ulama. Nah, jumhur ulama di sini berperan untuk membuat kesepakatan mengenai hukum-hukum yang terjadi di kalangan umat Islam yang berfungsi untuk menafsirkan Al-Quran seperti yang saya sebutkan tadi. Melihat pengetahuan kebanyakan umat yang masih awam atau tidak mengetahui hukum, maka ulama di sini juga berfungsi untuk menetapkan hukum atau istinbat hukum. Tentu sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi dan tetap bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan diambil dari kitab karya ulama terdahulu, maksudnya seperti ulama-ulama yang 4 itu, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad, dan lain-lainnya. Yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci sehingga terbentuklah pemikiran-pemikiran fuqaha yang disebut dengan ilmu fikih dan usul fiqh. Mujtahid atau orang yang berijtihad juga dipilih dari mukallaf atau orang dewasa yang sudah mumayyiz, tentunya bisa membedakan yang baik dan buruk. Dan mukallaf tersendiri dibebankan dengan kitab Allah. Di sini maksudnya dibebankan dengan tuntunan dan tuntutan, yaitu harus mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka dari itu, hukum Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dijadikan landasan ideal dari fikih adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Juhaya S. Praja 1990, yaitu yang pertama prinsip tauhidullah, di mana kita di sini menggali kandungan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pegangan hidup, tentunya dengan meyakini bahwa semua yang diciptakan di dunia ini, alam semesta ini, baik yang nampak maupun tidak nampak, semuanya adalah ciptaan Allah. Yang kedua, prinsip insaniyah. Di sini prinsip insaniyah atau prinsip kemanusiaan, yaitu manusia mempunyai akal. Nah, akalnya itu digunakan untuk sebagai rujukan dalam berperilaku sosial maupun sistem budaya yang harus bertitik tolak kemanusiaan, seperti memuliakan sesama manusia dan saling memberikan manfaat antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, prinsip tasamuh. Prinsip tasamuh yaitu toleransi. Tentunya kita di sini sebagai umat Islam tidak akan terlepas dari umat yang lain seperti Hindu, Buddha. Maka dari itu kita sangatlah harus dalam bertoleransi. Yang keempat, tolong menolong, sebagaimana kita individu yang satu dengan individu yang lainnya tidak luput dari saling membutuhkan. Maka dari itu kita perlu tolong dalam menolong. Yang kelima, prinsip silaturahmi bin nas. Tentunya interaksi sosial terjadi dengan adanya timbal balik satu dengan lainnya. Maka dari itu kita sebagai manusia atau human relation sudah fitrahnya menjalinkan silaturahmi. Karena jika kita tidak menjalinkan silaturahmi, maka tidak akan terjadi interaksi sosial itu. Dan keenam, prinsip keadilan, yaitu prinsip keadilan atau al-mizan, di mana kita menyeimbangkan hak-hak orang lain dan kewajiban diri kita sendiri. Yang ketujuh, prinsip kemaslahatan, di mana prinsip kemaslahatan ini tentunya kita akan selalu bermusyawarah atau lebih mengutamakan yang banyak manfaatnya dan meninggalkan segala yang merusak.
7 prinsip di atas tentunya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang sudah pastinya dimusyawarahkan sedetail mungkin oleh ulama-ulama terdahulu. Dengan itu, jika kita berpegang dengan prinsip-prinsip di atas, tentunya akan menciptakan lingkungan sosial yang positif, interaksi sosial yang selalu terjaga dengan ikatan ukhuwah Islamiyah. Apalagi diwadahi oleh komunitas tertentu akan menjadikan paradigma penggalian hukum perilaku itu sebagai rujukan utama karena merujuk langsung pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hal ini, setiap institusi menyebarkan fatwa-fatwanya melalui berbagai media yang menjadi ciri khas masing-masing. Fatwa-fatwa tersebut kemudian dipakai sebagai rujukan dalam berperilaku karena dalil-dalil yang dijadikan hujjah diyakini sahih. Akhiran yaitu dapat disimpulkan dari review di atas bahwa yang saya sampaikan itu adalah teori af'al al-mukallafin, merupakan teori membicarakan perilaku orang Islam yang telah terkena beban dari segala tuntunan dan tuntutan Allah Subhanahu wa taala yang berlandaskan atau bersumber Al-Quran dan As-Sunnah Al-Hadis. Fikih merupakan pedoman pertama yang dalam kehidupan dan dikembangkan secara berkelanjutan sehingga menjadi tradisi karena disosialisasikan secara struktural maupun fungsional. Umat Islam memandang bahwa fikih adalah Islam itu tersendiri. Komentar saya mengenai buku ini, pengalaman saya sendiri dalam membacanya, awalnya saya mengira buku ini hanya tentang sosiologi secara umum. Namun ternyata sosiologi hukum dengan hukum Islam atau sosiologi hukum dengan sosiologi hukum Islam juga sangat berkaitan. Bahkan dari buku ini saya mengetahui bahwa cerita sejarah dari Rasulullah dan ulama terdahulu bukanlah hanya cerita atau sejarah belaka, melainkan sejarah Rasulullah juga bisa menjadi pembelajaran kita untuk saat ini. Kemudian komentar saya mengenai buku ini, dalam bahasanya itu sangat mudah dimengerti dan penulisnya dalam buku ini menjelaskan dengan kata-kata yang mudah dipahami sehingga walaupun orang yang tidak mempelajari mata kuliah ini, jika membacanya insya Allah akan cepat mengerti. Sehingga saya sangat merekomendasikan buku ini untuk para pelajar yang ingin mempelajari sosiologi hukum, terutamanya dalam perspektif Islam. Mungkin hanya ini dari saya. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.